Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang percaya seharusnya di mata Allah, kalau kita belajar beberapa hari ini tentang kemusafiran hidup seorang percaya, seharusnya kehidupan kita itu selaras dengan maunya Allah. Atau kalau di dalam bahasa Alkitabiahnya adalah selaras dengan kehendak Allah. Tetapi kenyataan yang kita alami seringkali hidup kita tidak selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa selaras dengan kehendak Allah? Optimal menjadi alat Allah, bahkan bisa menjadi bapa orang beriman seperti seorang Abraham, mengikuti alur hidup Abraham, bagaimana mungkin? Karena kehidupan kita faktanya adalah kusut setiap saatnya. Ya betul, kusut. Kekusutan hidup itu membelenggu hidupmu dan hidupku. Maka boleh saya katakan tidak sedikit orang percaya yang hidupnya itu kusut. Seperti benang yang ruwet dan kusut itu. Masalah bertumpuk, relasi rusak, ekonomi hancur, terjepit, pelayanan terasa hambar, doa seakan tidak dijawab, dan yang lebih berbahayanya lagi, kekusutan itu berlangsung lama di dalam hidup orang percaya, dan itu dianggap normal. Maka saya mau mengingatkan kepada kita semua di dalam Amsal 3 ayat 6 yang dikatakan begini, kata firman Tuhan. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudari para pencinta renungan The Message untuk kita memahami suara kebenaran ini lebih deep lagi. Supaya kita tidak hanya mengerti kebenaran tapi tidak bisa praktek. Ngerti ya saudaraku? Kayak kita kalau belajar di sekolah masak itu ya menjadi seorang chef, itu ada teori dan ada praktek. Tidak bisa seseorang masak dengan nikmat, dengan baik hasilnya kalau tidak pernah praktek, hanya teori. Dan itu yang sering terjadi sama halnya dengan kehidupan orang percaya yang mengerti suara kebenaran, tahu teorinya tapi gak pernah praktek. Dan seringkali prakteknya kusut hidupnya. Bingung akhirnya, aku tahu kebenaran tapi hidupku kusut. Mentok, kementokan hidup, kekusutan hidup itu membelenggu mereka. Karena seringkali masalah terbesar manusia itu bukan keadaan di luar, tetapi arah hidup di dalam orang itu sendiri. Hidup jadi kusut bukan karena Tuhan tidak menolong, tapi karena manusia tidak berjalan di jalurnya Tuhan. Saudaraku, kekusutan hidup itu bukan sekedar ujian, tetapi seringkali itu menjadi alarm yang datangnya dari Bapa untuk orang-orang yang Dia kasihi untuk mulai kembali cek dan recheck hidupnya. Karena Tuhan tidak sedang menghukum, tetapi sedang mengkoreksi arahmu, arah hidupmu. Banyak orang ingin keluar dari masalah hidup tetapi tidak mau keluar dari cara hidup yang salah. Cara hidup yang tiap hari rutinitas hidupmu itu salah. Mereka ingin damai tapi tanpa pertobatan. Ingin berkat tapi tanpa perubahan. Ingin solusi tapi tanpa penyerahan total. Maka boleh saya katakan begini, selama manusia tidak hidup selaras dengan kehendak Allah, hidupnya akan tetap kusut meskipun dia mengerti kebenaran, meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia pelayanan bahkan menjadi seorang pendeta sekalipun. Tuhan suruh kamu ke kanan, kamu ke kiri terus. Tidak selaras dengan maunya Allah. Lah terus gimana orang bisa tahu Tuhan suruh kamu ke kanan kalau kamu tidak pernah menyelaraskan dirimu dengan maunya Tuhan?
Maka orang itu yang membuat dirinya kusut itu dari dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak berjuang mencari maunya Allah. Maka Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau dalam bahasa saya boleh saya katakan begini, carilah wajah Tuhan. Maka ketika kau mencari wajah Tuhan, maka mau tidak mau hidupmu akan mengikuti maunya Tuhan. Jadi gak kusut lagi. Yang buat kusut itu maumu tidak dituruti. Akhirnya bertentangan dagingmu dengan maunya Tuhan. Itu yang membuat hidupmu lelah, saudaraku. Akhirnya capek dengan hidup ini. Kusut. Makanya Tuhan kasih alarm dari kekusutan itu bahwa kamu salah jalan, nak. Gitu loh, saudaraku. Koreksi lagi directionmu, arahmu. Aku gak suruh kamu ke kiri loh, aku suruh kamu ke kanan. Kenapa kok kusut? Lah itu dulu saya juga sama, saudaraku. Saya tidak memahami itu. Padahal saya belajar kebenaran, saya paham. Tapi hidup masih kusut. Oh, ternyata tentangku masih tinggi levelnya. Kan harus habis. Nanti lama-lama Stephen Lim habis, tentang Stephen Lim habis, tentang Tuhan bertambah. Itu gak kusut hidup kita. Tentangmu habis, tentang Tuhan bertambah. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi seorang musafir itu dijelaskan bahwa seseorang yang harus habis tentang dirinya, dia hanya mampir sebentar di bumi ini, mempersiapkan tentang kekekalan. Kalau seorang musafir masih sibuk tentang dirinya, dia gak akan pulang tuh nanti. Dia membangun rumah di bumi ini akhirnya. Karena akar kekusutan itu adalah hidup yang tidak diarahkan ke Tuhan. Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan logikanya sendiri. Logika manusia bukan kehendak Tuhan. Itu yang saya cari ya. Akarnya kenapa sih orang kok aduh capek banget dengan hidup rasanya begitu. Loh ini kita ngomong ya sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus, tahu teorinya. Tiap minggu ngomongnya begitu orang-orang suara kebenaran. Jemaat Rehoboth GSKI Semarang juga sama ngomongnya begitu. Semua bisa dilewati. Sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercelah, bertanggung jawab hidup, langit baru, bumi baru, tahu. Tapi prakteknya kusut hidupnya. Jujur, yang dengar pasti, ya betul pastor. Kusut hidupmu. Kenapa? Karena kau masih pakai logika ambil keputusan itu. Kenapa kok masih pakai logika? Karena kamu nggak dekat, nggak leket sama Tuhan. Maka kamu nggak tahu kehendak Tuhan. Akhirnya keputusanmu salah terus. Tuhan suruh jawab B, kamu jawabnya C. Tuhan suruh jawab C, kamu jawabnya A. Ngerti nggak saudaraku? Dan Tuhan itu di situ bisa dilihat bahwa Tuhan tidak, Bapa itu bukan menjadi pusat hidupmu. Elohim Yahweh itu bukan pusat hidupmu. Elohim Yahweh bukan pusat hidupmu. Yesus Kristus Tuhan kita itu bukan menjadi teladan hidupmu. Kan sudah jelas. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak mengikut aku, kamu tidak akan sampai kepada Bapa. Kalau kamu gak ikut aku, gak ikut caraku hidup selama aku di bumi ini, bagaimana aku mengenakan tubuh manusia ini, jasmani ini, aku hidup di bumi ini. Kau lihat pribadiku, Yesus ini, kau tidak tiru aku, tidak cloning aku, kamu gak sampai ke Bapa, kamu gak sampai ke Elohim Yahweh. Maka mau tidak mau jadikan Bapa itu pusat hidupmu. Jadikan pribadi Yesus itu teladan hidupmu. Mau tidak mau harus begitu. Kalau kau masih jadikan Tuhan itu hanya penolong daruratmu, seperti kebanyakan orang Kristen di luar sana, maka akan kusut hidupmu. Karena kau tidak jalan di jalan yang benar, jalanmu salah terus. Hamartia. Meleset. Apalagi yang menyebabkan orang menjadi kusut?
kau simpan dosa-dosa kecil yang tidak kau lihat, tidak kau rinci dengan benar dalam hidupmu. Sepele gak apa-apa. Gak apa-apa. Lama-lama numpuk. Kusut hidupmu. Atau hatimu mungkin terbagi. Aku tahu dalam kebenaran, suara kebenaran, Tuhan satu-satunya yang kuingini. Selalu untukmu. Oh iya, nyanyi lagunya selalu untukmu boleh. Sampai nangis-nangis boleh. Tapi prakteknya ya gak selalu untukmu gak. Udah itu aja. Itu aja saudaraku. Makanya orang hidupnya kusut. Kenapa? Karena hatinya masih terbagi. Ya kepingin dunia, tapi ya kepingin Tuhan. Lah ini banyak orang Kristen di sini nih. Suam. Apalagi yang tahu kebenaran, suara kebenaran, ya begini nih, tambah parah, bingung dia. Ya tahu. Tuhan, Engkaulah satu-satunya kebahagiaanku, kepentinganku, cita-citaku. Betul gak? Kan begitu kan diajarkan di Rehoboth Semarang kan begitu kan. Satu-satunya, tapi dunia dia masih mau juga. Lah ini repot. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 11:17 berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Hidup yang tidak bulat atau tidak utuh untuk Tuhan pasti kacau, saudaraku. Maka arahkan hidupmu kepada Bapa. Maunya Bapa. Allah Bapa berkehendak apa? Ikuti maunya Bapa dengan cara menghidupkan Kristus dalam hari hidupmu. Itu pasti cocok. Amin ya saudaraku ya. Manusia sering berdoa, Tuhan ubahlah situasiku. Tapi Tuhan sering menjawab, ubah dulu cara hidupmu. Dari hal-hal kecil gitu loh, dari bangun tidur, ubah cara hidupmu. Ubah rutinitasmu. Pemulihan sejati itu terjadi ketika seseorang kembali hidup takut akan Tuhan, saudaraku. Dia mulai kembali mengkoreksi motivasi hidupnya. Dia mulai menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Allah. Bukan hanya sebagian. Kalau dalam suara kebenaran dikatakan segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Serahkan untuk Tuhan seluruhnya hidupmu. Biar Tuhan yang pegang hidupmu. Tuhan yang direction hidupmu. Biar Tuhan yang tuntun kau kemana. Seperti seorang Abraham, dia serahkan seluruh hidupnya. Itu nekat loh saudaraku, Abraham itu. Itulah Kristen sejati. Itulah orang percaya yang sesungguhnya itu ya contohnya kayak Abraham begitu. Totalitas tanpa batas. Full heart. Bukan hanya full time tapi full heart. Tanpa batas. Segenap hidup. Atau tidak usah sama sekali. Lah itu baru berani ngomong begitu. Kristen hari ini belum, saudaraku. Gitu loh saudaraku. Saya ngomong begini supaya kita semua lebih merefleksikan kehidupan kita pribadi masing-masing. Begini-begini itu menabrak saya juga loh. Jangan dikira saya buat renungan begini terus saya gak ditabrak sama kebenaran ini. Saya ditabrak juga. Saya dulu yang ditabrak baru menabrak Anda. Betul gak? Seringkali kita ngomong Tuhan ubah situasiku. Tuhan ngomong ubah cara hidupmu. Ubah rutinitasmu. Amin saudaraku. Tuhan itu tidak tertarik memperbaiki keadaanmu. Tapi dia lebih tertarik membentuk manusia batiniahmu. Membentuk karaktermu. Makanya koreksi motivasi hidupmu. Buat Tuhan apa buat kamu? Motivasi pelayananmu buat Tuhan apa buat kamu? Kalau motivasi pelayanan buat Tuhan gak akan ada yang ngambek saudaraku. Gak ada yang marah. Mau dipindah sana, mau ditarik misalnya ya. Udah kamu diturunin gak usah jadi leader, ganti orang apa. Ya gak marah. Oh iya gak apa-apa. Yang penting project Tuhan jangan terhambat. Betul gak saudaraku? Yang penting kepentingan Tuhan. Tapi kok buktinya masih marah? Berarti masih ada tentangku di situ. Itu aja. Kusut lagi, pelayanan ruwet. Wah, harga dirinya kena, tergores, kusut. Nah gitu-gitu loh saudaraku, sebetulnya itu apa?
Sebetulnya membuat kusut itu apa kalau kita tarik lagi? Tentangku, manusia lamaku, dagingku masih minta makan. Nah itu, Tuhan kasih cara. Nih loh, ada ketabrak lagi, masalah lagi. Kamu berjuang di situ biar menang. Ubah rutinitasmu, ubah cara hidupmu, ubah arah hidupmu. Kalau untuk Tuhan, pegang respon yang baik. Kecewa sama orang, pegang respon yang baik. Kecewa sama orang tua, pegang respon yang baik. Kecewa sama pasangan, kecewa sama anak, kecewa sama menantu, kecewa sama pimpinan, pegang respon yang baik. Arahkan ke Tuhan. Maka responmu akan benar. Nah gitu saudaraku. Ini saya kasih gambaran begini supaya kita belajar bareng. Ya, karena pertobatan sejati akan meluruskan jalan yang kusut itu. Pertobatan bukan hanya berhenti berbuat dosa saudaraku, tetapi mengubah pola berpikirmu, mengubah prioritas hidupmu, dan mengubah goal hidupmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Ketika manusia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mulai meluruskan yang bengkok itu. Ditempanya. Hubunganmu kembali pulih dengan Tuhan. Hubunganmu kembali pulih dengan sesamamu. Semua keputusan-keputusan yang kau ambil akan adalah keputusan-keputusan yang tepat yang dari Tuhan. Maka hidupmu akan, apa ya boleh saya katakan, saya mengalami sendiri saudara, hidup itu akan tenang, damai. Karena hidup yang selaras dengan Allah itu adalah hidup yang paling nikmat. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah loh. Tetapi Tuhan menjanjikan tuntunannya ya dan amin bagi orang yang berani hidup untuk Dia. Maka benar kata firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baca firman, di situ Tuhan berkata kepada dirimu, batinmu diterangi. Maka ketika kau mengalami kekusutan-kekusutan itu, kau tidak akan berakhir berjalan sendirian karena kau punya firman, pathway of life. Kau punya Kristus yang bisa menjadi contoh hidupmu untuk merespon bagaimana keadaan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kau punya Roh Kudus, Rohnya Bapa yang memeluk, membebat, menguatkan engkau di dalam segala musim kehidupanmu. Maka saat seseorang menyerahkan kemudi hidup kepada Tuhan secara bertanggung jawabnya, Tuhan pelan-pelan akan meluruskan di dalam batinmu. Maka sekali lagi saudaraku, keluar dari kekusutan hidup itu bukan soal keberuntungan relasi atau strategi hidup. Itu adalah soal apakah hidupku kembali selaras dengan Allah atau tidak. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Arahmu harus dirubah. Arahmu harus teosentris. Maka kau akan mengalami kelegaan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika hidupmu diarahkan kembali kepada Allah, kekusutan tidak langsung hilang. Tetapi jalan keluar bersama dengan Tuhan semakin terlihat. Artinya apa? Masalah tetap ada. Mungkin bisa tambah ruwet. Mungkin bisa tambah kacau keadaan hidupmu. Tetapi responmu sudah mulai menunjukkan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Artinya hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Allahmu. Karena responmu berdasarkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Amin saudaraku. Sekali lagi majulah terus. Jangan kalah dengan keadaan hidupmu. Tapi bangkitkan hidupmu dan lakukan kebenaran itu untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you.